Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW yang kaburan, yang dijual sampai 10 dirham yang ada di Dubai ya teman-teman. Sebenarnya video ini tuh sudah lama, kemudian ada yang komen lagi, teteh katanya suaranya nggak kedengeran. Kemudian itu orang mana yang saya lihat dan saya dengar gitu ya di komenan itu, dia tuh orang Indramayu ya teman-teman. Dia tuh dijual sama orang Indonesia juga. Jadi bagaimana kisah kelanjutannya? Simak videonya sampai selesai. TKW ini tuh dia kaburan, kemudian dijual sama orang Indonesia ya. Nah, jadi si orang Indonesianya ini tuh punya pacar orang Bangladesh ya teman-teman. Kemudian si teman kita itu, yang orang Indonesianya itu yang menjualnya itu ya teman-teman, dia itu punya pacar, si pacarnya itu dibayarin sama dia. Nah, si dia itu ngambil uang dari kita kasih nama aja yang dijual itu namanya Ijot ya. Nah, sama si Ijot ini, nah, si Ijot ini dibayar cuma 10 dirham per satu cowok ya. Jadi dia itu satu cowok cuma dibayar 10 dirham ya. Kemudian dia itu satu hari harus punya target 10, sedikitnya itu 10, banyaknya itu sampai 20 ya teman-teman. Kalau kuat 30 mah ya terserah gitu ya. Cuma sampai 20 dia kuat ya. Per 20 menit. Jadi satu laki-laki itu cuma dapat 20 menit ya untuk ini ya. Kalian udah pada tahu ya. Jadi nah setelah itu dia itu dibayar cuma 10 dirham per laki-laki sama si penjual itu ya. Tapi kalau yang jajan itu satu orang perempuan itu dan laki-lakinya itu bayarnya itu ada yang 150, ada yang 170, ada yang 200. Nah, diambil sama yang punya tempat gitu ya. Ya, kalau kalian tahu center itu tempat seperti itu ya teman-teman. Kalau di Dubai itu namanya center, kalau di kita mah kalian tahu lah ya. Nah, kemudian si Ijot ini tuh sebelum beraksi itu dia itu harus mandi, bersih, dandan, pakai baju bagus, nanti duduk di kursi, nanti dipilih gitu sama yang mau pakainya dia itu. Kamu mau pakai yang mana? Yang ini harganya segini, yang ini harganya segini. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian si Ijot ini tuh berjalan sampai berapa bulan dia kerja di center itu tuh ya. Dan dia itu selama di luar itu kaburan 3 kali center ya, 3 kali gonta-ganti. Nah, kemudian yang ngejual itu masih orang Indonesia. Dia itu nggak bisa keluar dari situ dan dia itu sampai nggak bisa kirim karena ya kayak gitu. Nah, pokoknya untuk teman-teman semuanya simak videonya di sini ya, biar kalian tidak penasaran lagi itu videonya. Kalau di kerja kaburan itu memang saya cerita lagi, memang tidak semua kaburan itu jelek, tidak semua kaburan itu baik. Saya bilang kalau yang kitanya niatnya baik, dia akan bekerja di rumah sampai 2 tahun sampai dia pulang gitu ya, sampai pokoknya kalau niatnya baik ya pasti baik. Kalau kita ya udahlah kerja gini aja, ya udah kerja kayak gitu aja begitu. Nah, kemudian buat teman-teman semuanya, jangan jangan dikira saya itu ngada-ngada. Saya tuh tahu, dan kisah TKW itu nggak bakalan pernah habis. Masih banyak cerita-cerita kayak gini kayak gitu ya. Selama TKW dari Indonesia itu masih bisa berangkat ya. Ini ya, saya itu di TikTok saya itu dulu ya, saya itu tukang ngomong kayak gini di TikTok, tapi saya ngomongnya bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Ngobrol saya itu misalkan ada TKW gini, saya ngomong gitu masalah TKW itu ya. Dan saya udah beberapa kali TikTok saya itu dihapus sama TikTok karena suka ada yang laporin TikTok saya itu suka hilang
bikin lagi, hilang, bikin. Nah yang ini itu saya jarang-jarang ngomongin masalah TKW gitu ya. Cuma ya emang kayak gitu, dan fakta kalau orang Indonesia itu suka ngejual juga ya. Kemudian TKW kaburan itu saya sudah bilang beberapa kali ya, kalau kalian tidak mau jadi kerja yang lurus ya kerja kayak gitu. Kalau nggak kerja kayak gitu juga, banter-banternya dia tuh punya pacar dan satu kamar sama si cowok. Dia itu dikasih makan sama cowok, apa-apa sama cowok, seperti itu kebanyakannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, bukan saya munafik atau teman-teman juga jangan sok munafik gitu ya. Pokoknya kayak gitulah intinya kaburan itu ya. Jadi untuk teman-teman semua jangan kabur, intinya seperti itu. Nih guys, ada cerita suka duka nih. Selama disekap, ada yang lucu katanya Mbak. Ceritanya apa Mbak? Gimana Mbak? Setelah diculik, dijual sama Rita tuh cerita gimana Mbak? Setelah dijual ya itu tadi katanya dijanjiin Desember dipulangin, akhir Desember. Nah setelah itu sampai sekarang dijual dan dijual. Itu pertama dia ngomong katanya, ya aku pulangin Desember, akhir Desember aku bikinin paspor. Setelah di situ kerja 8 bulan, hampir 9 bulan, aku ditaruh di senter sampai 3 senter atau 4 senter tuh. Setelah akhirnya aku balik lagi, ternyata dijual. Katanya Rita, aku kasih ke senter lain untuk pulang ke Indonesia. Itu tambahan uang ke Indonesia nanti minggu ini mau dijanjiin. Sehari berapa? Sehari berapa? Dapatnya kamu? Sehari yang waktu di center yang ketiga kadang 10, 9 per 20 menit guys. Coba. Itu si Rita dapat duit berapa itu tiap minggunya? Kalau gajian kan sedapat saya ratingan itu seminggunya berapa ribu gitu atau 2 minggu. Nanti si Rita dapat duit juga kan? Iya, itu uang dari saya. Kan jahat banget ya. Akhirnya saya dijual sama orang Indramayu. Nah itu Indramayu suka sama Bengali. Nah, Itu yang lucunya mana nih Cete? ya itu saya herannya kenapa itu cewek sangat suka Bengali, akhirnya minta uang ke saya, uang tips setiap hari berapa, katanya nanya berapa. Si Rita itu? Bukan, yang satunya lagi orang Indramayu yang terakhir aku dibeli sama yang orang terakhir. Namanya? Namanya Risma. Risma, tapi fotonya udah nggak ada. Si Risma itu minta uang tip kamu buat bayar si Bengali itu. Oh, Kasih iya. ke cowoknya untuk buat makanan itu. Itu tuh si Santi apa digigitin ya sama si Bengali. Inilah guys, suka duka ya tuh ya gimana ya. Insya Allah semua cepat berlalu. Badai pasti berlalu guys. Amin. Ya enggak. Terima kasih banyak Bu semua pertolongan. Ini mah pertolongan Allah. Insya Allah. Ada ibu mungkin nggak bisa keluar. Saya juga takut sebenarnya. Berantem saya sama orang Nigeria. Yalah, insya Allah guys, mudah-mudahan besok dapat kerjaan yang lebih bagus. Good night everyone, good night. Selamat malam sambil cerita, sambil curhat nih ya. Ini guys saya nanya nih sama mbaknya, itu suka dukanya nih selama disekap gimana tuh jadinya? Jam berapa mulai kerja, selesai jam berapa? Saya tidur jam 4 pagi sampai jam 11 siang ya Bu. Jam 11 siang orang tutup aja jam 4. Jam 5 jam 5 tidur, jam 11 siang. Jam 11 siang bangun, mandi, make up. Setelah make up, duduk di semua kursi. Habis itu nungguin tamu yang datang. Setelah tamu datang, bayar sama yang penjaganya itu. Setelah itu bayar berapa? Cuman dikasih rating satu. Rating berapa? Berapa satu laki-laki tuh ratingnya? Bayarnya satu shot 150 ada, 170 ada. Tapi itu setelah masuk kamar keluar cuman dikasih ratingan 40 dibagi 2 sama abang. Berapa menit itu? 20 menit. Jadi 20 menit kerja 10 dirham kita dapat. Astagfirullahaladzim. Kalau ngasih kita makan
Itu penjaganya serem tuh. Waktu itu saya lihat orang Nigeria tuh, saya berantem sama saya. Ada emak-emak berantem sama Nigeria. namanya Bengali ya macam-macam, ada brewok ada enggak. Itu tuh si Santi digigit-gigit sama Bengali, tangannya sampai biru-biru. Iya itu pas Terus itu pembagian uangnya itu si kayak yang kamu dijual sama siapa? Siapa yang jual kamu tuh namanya? saya pertama Semarang Banten, Ya, namanya siapa tuh? lupa udah lama. Setelah itu 2 hari ditaruh di center nggak dapet Center mana? nggak tahu baru pertama. Oke. Malam nggak dapet tamu karena aku nggak mau, hati saya nggak mau pokoknya kerja kayak gitu karena aku dijermusin, ditipu katanya ada majikan, adik majikan katanya bagus sekali. Nah terus aku keluar diambil, ternyata dia bohongin saya. Saya dandan pun didandanin karena aku nggak bisa dandan, saya nggak mau, saya pokoknya pengen nangis sama nangis adanya, hati sedih. Setelah itu udah dilempar lagi ke orang Bima, Namanya? namanya Yuni, tapi lupa foto-fotonya nggak ini. Sama orang Yuni di situ saya kerja 1 bulan. Nah saya kabur sama orang Jawa Timur duaan, Namanya? udah ditolong sama Rita. Rita. Rita yang ada fotonya tadi. Nah itu di situ saya selama 9 bulan kerja. Katanya Desember dijanjikan pulang, akhir Desember. Akhirnya aku nggak minta gaji karena pengen pulang. Saking pengennya pulang sampai aku nggak ngirim ke orang tua, nggak. Nah, sekarang kalian sudah nonton kan videonya. Nah, jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Jadi di Timur Tengah itu ya, mau di Saudi, mau di Emirat, itu banyak yang dijual harganya segitu ya. Nah, jadi tapi kebanyakannya kalau nggak di Dubai ya di Emirat gitu ya. Kalau nggak di Emirat ya di Saudi, kebanyakan kayak gitu yang dijual gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya saya menceritakan ini tuh buat pengalaman kalau kaburan itu tidak seenak yang ada di TikTok ya. Kalian mau joget-joget, mau hura-hura, mau apa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang ngelihat video saya ini misalkan kesinggung, ya saya minta maaf gitu ya. Nah, jadi untuk video saya juga saya samarkan suaranya, kemudian untuk muka saya blur ya, biar tidak kan dia sudah pulang ya ke Indonesia sekarang. Jadi buat teman-teman semuanya saya juga minta maaf ya kalau video ini tuh saya upload gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat beraktivitas. Bye-bye.